Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kumaha rehat? Ustaz. Alhamdulillah damang Ustaz. Ya, jaga kesehatan ya. Sebelumnya ini mau diabsen, kemudian juga diperlihatkan wajahnya. Pertama, Rahayu Agustini. Mana Rahayu Agustini? Hadir Ustaz. Mana wajahnya? Nah, presentasi ini teh Rahayu nanti. Mohon Ustaz. Oh, ya. Kemudian berikutnya Sofyan Hidayatullah. Hadir Ustaz. Wah, gagah kasep. Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Naufal Ansori. Hadir Ustaz. Mana wajahnya Muhammad Naufal? Sekarang Ustaz. Tos ibak tacan. Waduh, eta rambut. Sehat Naufal. Hai Ustaz. Kemudian Neng Siti Mariam. Hadir Ustaz. Mana Neng Siti teh? Ya, di bumi ya Neng Siti. Mohon Ustaz di orang UI. Di mana gitu? Kan di Rusun. Oh. Kemudian Nufaila Azkia Syahid. Mana Nufaila? Hadir Ustaz. Nufaila itu orang mana? Orang Majalengka Ustaz. Ya di bumi. Mohon. Kemudian Raihan Tanisa. Hadir Ustaz. Raihan. Mana Raihan teh? Ini Ustaz. Mana Raihan? Oh iya, Raihan Tanisa. Kemudian ada Salma Nur. Hadir Ustaz. Salma Nur naon teh? Kemudian Sundus. Sehat Sundus? Gimana ya Sundus? Alhamdulillah. Wildan. Wildan di Kasep. Wildan Akmalnya, Wildan Akmaludin. Satu lagi Wildan Abdurrahman. Kemudian Silmi Sakinah. Hadir Ustaz. Mana Silmi teh? Di rumah Silmi teh. Mohon Ustaz. Kemudian Sadina Nur Wahyuni. Hadir Ustaz. Mana wajahnya Hadir, lah? Sadina. Kemudian Saiful. Hadir. Saiful. Ya, ini yang sudah bergabung. Sudah diabsen semuanya atau ada yang belum? Saya belum Ustaz. Siapa? Muhammad Rizky. Tahu kemana wajahnya? Iya Ustaz atas. Oh iya. Saya bisa kedik Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang sudah gabung 14 orang, berarti dua orang lagi siapa ya? Apa? Nyata salah. Ya, untuk sekarang adalah presentasi terakhir di pekan ke-15 dan alhamdulillah materi tersampaikan semua dan sekarang adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh Rahayu Agustini dengan tema tentang ilmu tarjih hadis. Dipersilahkan kepada Rahayu dan untuk menampilkan juga PowerPoint-nya. Mangga sok.
Mohon Ustaz. Tacan tiasa Ustaz. Nampilkan skrina. Tos biasa tasan. Tacan Ustaz. Kumaha tasan keneh? Teh pemilih klik teh naon berarti ya? Share sudah. Kita masih sebentar. Kumaha rahayu tos desa tasan? Tacan Ustaz. Rahayuna jantan kohos heula panginten Ustad. Oh itu ya sok atuh orang yang dengan kausulan. Rahayu. Sok tah rahayu jangan kohos. Sok enak tiasa dimulai ku rahayu sok. Nah, oh atas sekedap tadi. Atas Ustaz. Sok mulai sok. Kim, langsung saja terdengar. Iya sok terdengar tapi masih ini putus-putus. Terus itu PowerPoint-nya ditampilkan nih.
Jadi ilmu tarjih hadis ini dilakukan setelah usaha menjama atau mengompromikan hadis, kemudian melakukan nasah terhadap hadis. Ketika kedua metode tersebut tidak menemukan jalan keluar, maka ilmu tarjih hadis ini atau metode tarjih hadis ini dapat dilakukan. Kemudian untuk poin yang pertama, yaitu pengertian tarjih. Menurut bahasa, kata at-tarjih merupakan bentuk masdar dari kata rojaha yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya. Kemudian, menurut istilah, tarjih yaitu menjadikan rojih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tidak bisa dikumpulkan dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih. Jadi, tarjih sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah di antara keduanya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, mengenai syarat-syarat tarjih. Syarat yang pertama yaitu adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang kesebutannya atau tentang status ketetapan dalilnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi tidak ada ta'arud antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, karena dalam hal ini tentulah hadis mutawatir yang lebih didahulukan atau yang lebih diunggulkan. Kemudian yang kedua, metode tarjih. Cara-cara mentarjihkan dari dua buah dalil yang bertentangan ada dua segi. Yang pertama, meneliti keadaan sanad, dan yang kedua, meneliti keadaan. Selanjutnya, masih dari metode tarjih, yaitu tarjih dari segi sanad ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tarjih dengan memandang perawinya. Tarjih dengan memandang perawinya, cara ini ditempuh dengan meneliti kuantitas dan juga kualitas perawi hadis. Misalnya, kuantitas perawi hadis yang lebih banyak lebih diunggulkan daripada hadis yang berjumlah sedikit. Karena semakin banyak perawi yang meriwayatkan, akan semakin kuat pula kedudukan hadis tersebut. Kemudian dari segi kualitasnya, misalnya jika perawi hadis lebih dhobit, lebih waro, lebih bertakwa, lebih adil, dan juga lebih menjaga muruahnya, itu juga lebih diunggulkan daripada hadis yang lainnya. Kemudian yang kedua, tarjih dengan memperhatikan riwayat itu sendiri. Misalnya, hadis yang mutawatir dengan hadis mutawatir dengan hadis ahad, maka yang lebih didahulukan yaitu hadis mutawatir. Kemudian misalnya hadis yang musnad dengan yang mursal, maka hadis yang musnad lebih didahulukan daripada hadis yang mursal. Selanjutnya, tarjih dengan memperhatikan cara menerima hadis. Misalnya, hadis yang didengar langsung ditarjihkan dengan mengalahkan hadis yang didapat dari tulisan atau dari orang lain. Nah, itu mungkin ringkasnya mengenai tarjih dari segi sanad. Kemudian, jadi tidak muncul itunya PowerPoint-nya. Oh. Sekarang muncul, Ustaz? Muncul ya, silakan lanjut. Selanjutnya tarjih dari segi matan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dari tarjih dari segi matan. Yang pertama, teks yang mengandung larangan lebih diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Karena dalam hal ini menolak kemadorotan lebih utama daripada mengambil manfaat. Kemudian, teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan.
Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehati-hatian, sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercakup di dalamnya. Kemudian makna hakikat suatu lafaz lebih didahulukan daripada makna majaz. Selanjutnya, dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Selanjutnya, sebagai contoh, dalam masalah junub bagi orang yang berpuasa, telah terjadi pertentangan antara hadis dari Aisyah dengan hadis dari... Saya akan langsung membacakan matanya ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun 'alal babi wa ana asma ya Rasulullah inni usbihu junuban wa ana uridu shauma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usbihu junuban wa ana uridu shauma fa agtasilu wa asumu dzalikal yaum. Dari Aisyah, ia berkata, beliau ketika itu sedang berdiri di depan pintu, kata Aisyah. Jadi Aisyah mendengar laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku berjunub sampai pagi hari, sedangkan aku ingin sekali meneruskan puasaku. Dijawab oleh Rasulullah, aku juga pernah berjunub sampai pagi hari. Kemudian aku pun ingin meneruskan untuk berpuasa, maka aku pun mandi dan melanjutkan puasaku. Kemudian hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah. Wa haddatsana Abu Yaman akhbaruna Syu'aib anil Zuhri qala akhbaruni Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham anna abahu Abdurrahman akhbarahu Marwan anna Aisyata wa Ummu Salamah akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi tsumma yaghtasilu wa yasumu. Abu Yamani telah menceritakan kepada kami, Syu'aib telah memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisham telah memberitakan kepada saya bahwa ayahnya Abdurrahman telah memberitakan kepada Marwan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah telah memberitakannya bahwa Rasulullah SAW melewati waktu fajar dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan terus melanjutkan puasanya. Nah, kedua hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya Akhbarona Malik an Sumayyin maula Abi Bakrin annahu sami'a Aba Bakr ibn Abdirrahman yaqulu kunta ana wa abi inda Marwan bin Hakam wa huwa amirul Madinah fadzukira lahu anna Aba Hurairah yaqulu man asbaha junuban aftara dzalika yaum. Malik telah memberitakan kepada kami dari Sumayyin maula Abu Bakar bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Abu Bakar bin Abdirrahman berkata, saya dan ayah saya bersama Marwan bin Hakim, gubernur Madinah, ia mengatakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, barang siapa yang berjunub sampai pagi hari, batalah puasanya pada hari itu. Jadi dari hadis pertama dan kedua yang diriwayatkan dari Aisyah, kemudian dari Aisyah dan Ummu Salamah, dapat dipahami bahwa junub sampai pagi hari tidaklah membatalkan puasa. Oleh karena itu, seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu imsak atau sampai pagi hari berpuasa, ia dapat meneruskan puasanya pada hari itu. Akan tetapi, hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini dapat dipahami bahwa secara tegas menjelaskan bahwa junub sampai pagi hari dapat membatalkan puasa. Jadi seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu imsak, puasanya menjadi batal. Jadi antara hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah nampak bertentangan, dan menurut para ulama, hadis Aisyah lah yang harus dipegang dan diamalkan. Hal ini didasarkan oleh Asy-Syafi'i kepada hasil pentarjihannya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dari segi sumber, hadis Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, nilai kompetensinya lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang dari Abu Hurairah. Karena kedua mereka itu adalah istri Rasulullah, yang tentunya lebih tahu tentang masalah junub Rasulullah daripada orang lain.
Hal ini dapat dimaklumi karena masalah junub merupakan masalah rumah tangga yang menjadi rahasia suami istri. Kemudian dari segi jumlah perawinya, hadis Aisyah mempunyai perawi yang lebih banyak, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah, hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Jadi yang harus dipegang ya dan diamalkan yaitu hadis dari Aisyah. Kemudian mengenai hukum tarjih. Hukum mengamalkan dalil yang tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya yang rojih tidak dibenarkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sudah, Ustadz. Ya, terima kasih kepada Rahayu Agustini yang telah menyampaikan materi tentang ilmu tarjih hadis. Jadi ketika menemukan hadis yang bertentangan, salah satu solusinya yaitu dengan tarjih, menilai atau meneliti mana yang lebih kuat dari hadis yang bertentangan tersebut. Silakan kepada rekan-rekan kalau ada pertanyaan, tanggapan dari presentasi yang disampaikan oleh Rahayu Agustini. Mangga sok. Kumaha paraham teh jerempe. Itu Rahayu rujukannya ada berapa sumber? Oh, hanya dari 5 sumber, Ustadz, karena Tidak dicantumkan ya di situ? ya Ustadz lupa. Ya. Ada yang ingat dari 5 itu apa saja? Oh, metode tarjih dalam menyeleksi hadis-hadis, jurnal Tajridah, kemudian metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, kemudian dari studi analisis komparatif metode mutakalimin dalam menyelesaikan pertentangan dalil, metode tarjih dalam hadis, dan juga metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif dan menyeleksi hadis-hadis Nabi. Dari jurnal, Ustaz, soalnya minim buku di rumah teh. Jurnal ada berapa? 5 jurnal, Ustaz. 5 jurnal, ya. Justru jurnal itu lebih berbobot sebetulnya. Iya. Ya, jadi untuk rujukan itu bisa dari kitab, terutama kitab primer, termasuk juga dari jurnal-jurnal. Itu jurnal itu karya ilmiah. Kemudian tadi kan bentuk-bentuk tarjih kan banyaknya, tarjih sanad, tarjih matan. Dari sisi sanad ada beberapa bagian, dari sisi matan juga ada beberapa bagian. Tapi tadi contohnya baru 1 ya. Jadi kalau diungkap berarti sesungguhnya contoh tarjih itu akan banyak. Ketika misalnya antara matannya bertentangan. Kalau tadi lebih kepada sanadnya matannya bertentangan tapi diselesaikan dengan pendekatan sanad ya. Oh iya, Ustaz. Nah, kalau yang ini penyelesaiannya dengan pendekatan matan ada nggak contohnya? Belum menemukan, Ustaz. Belum menemukan. Ya. Nah, jadi nanti ya untuk ini ketika menemukan hadis yang bertentangan, memang para ulama penyelesaian itu bisa bermacam-macam karena sesuai dengan ijtihad para ulama. Ada yang dengan menjama, ada yang menasah, juga ada yang mentarjih. Nah, kasus hadis misalnya tentang kasus hadis tentang tahrikus sababah misalnya. Kan itu ada yang memahami dengan tarjih. Muhammadiyah mentarjihnya ternyata lebih kuat yang tidak menggerak-gerakkan. Sementara Persis dengan tarjihnya itu lebih menguatkan yang menggerak-gerakkan. Nah, itu nanti pada kesimpulannya bisa jadi berbeda karena disesuaikan dengan ijtihad para ulama.
Silahkan ada tanggapan ya dari rekan-rekan. Daya wae. Abi Ustad. Mangga sok Wildan. Ieu mah manawian gitu. Ayat Al-Qur'an anu ditarjih ku hadis gitu ayat. Sok eta rahayu san ayat Quran anu ditarjih ku hadis. Mangga jawaban aku mah. Panginten ayat Al-Qur'an mah bersifat qot'i ya. Jadi sudah pasti gitu. Belum menemukan sih saya sejauh ini, Ustaz. Karena Al-Qur'an bersifat qot'i. Jadi sudah pasti, Ustaz. Jadi tidak ada gitu. Iya, mungkin tidak ada dan saya tidak menemukan sejauh ini, belum menemukan hal itu. Ya siap. Menawi we. Ya, jadi Al-Quran tidak mungkin ditarjih dengan hadis karena Al-Quran lebih kuat. Meskipun nanti dalam teori nasakh ada juga ulama yang berpendapat ada aturan aturan dalam Al-Quran yang dinasakh oleh hadis. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi itu pendapatnya tidak disepakati oleh semua ulama. Cuma untuk pembahasan ilmu tarjih hadis ini konteksnya fokusnya kepada hadis yang bertentangan. Jadi hadis dengan hadis, bukan hadis dengan Al-Quran. Ya, nanti kalau hadis dengan Al-Quran itu maksudnya kepada pembahasan muskilul hadis yang sudah dibahas di beberapa waktu yang lalu. Ya, siap. Edei, Ustaz, beda itu marah Ustaz. mangga sok. Saha? Sofyan, sok. Ustaz, kangge sama ulama lah gitu anu terkenal tentang tarjih saha wae gitu Ustaz, yang naras eta. Kan biasanya sok aya gini anu aya nu ahli dina nasi mansuh, aya ahli-ahlina gitu. Kangge ieu masalah tarjih aya itu ulama. Ya, mangga Rahayu jawabannya dah ulama yang pakar untuk dalam mentarjih hadis. Sahanya bahasan dia, Ustaz. Ya, di antara ulama yang telah banyak menyelesaikan pertentangan hadis itu, kalau ulama klasiknya itu adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ikhtilaful Hadis. Di situ beliau banyak mengungkap hadis-hadis yang bertentangan, yang salah satu penyelesaiannya dengan tarjih hadis. Bisa di-search ya, dicari tentang kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, Ibnu Qutaibah, kitabnya itu adalah Mukhtalaful Hadis. Di situ juga penyelesaian hadis-hadis bertentangan, salah satunya dengan metode tahrij. Kemudian belakangan juga ada kitab-kitab kontemporer, ada juga yang judulnya itu Maqayis Mutunil Hadis. Jadi penyelesaian matan-matan hadis yang dianggap bertentangan. Jadi ada beberapa sumber. Nah, untuk fatwa di Muhammadiyah itu namanya kan Majelis Tarjih. Nah, itu di Majelis Tarjih. Jadi di Muhammadiyah juga banyak mengungkap hadis-hadis yang bertentangan kemudian diselesaikan dengan tarjih, mencari mana dalil yang terkuat di antara dalil yang ada. Begitu. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Jadi semuanya sudah presentasi ya? Tidak ada yang terlewat? Halo, tidak yang terlewat, semuanya sudah presentasi ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, karena ini minggu terakhir, berarti sudah selesai perkuliahan untuk mata kuliah ini. Minggu depan berarti tanggal 11 sampai 16 adalah UAS. Nah, khusus mata kuliah Ulumul Hadis, UAS-nya berupa take home. Ini kemarin rata-rata semuanya presentasi menggunakan PowerPoint ya? Ada nggak yang menggunakan Word? Abdi Ustaz pas awal-awal kan presentasi pertama. Oh gitu, sareng lirik doan. Ya, nganggo Word. Ya. Jadi nanti
untuk UAS pertama mengumpulkan PowerPoint, nanti PowerPoint yang sudah disempurnakan, hasil dari diskusi kan ada masukan-masukan, PowerPoint-nya silakan dilengkapi, tinggal nambah-nambah lah. Kemudian nanti pada waktunya di-share lagi di GCR atau juga di grup WA, dihimpun nanti, sehingga masing-masing dari teman-teman bisa memiliki seluruh PowerPoint dari teman-teman yang lain ya. Jadi nanti akan dibutuhkan di suatu waktu. Jadi ada 13 tema terkait 13 tema terkait diskusi kita. Jadi nanti masing-masing memiliki PowerPoint tersebut. Nah, untuk UAS-nya nanti materi yang sudah dipresentasikan dibuatkan dalam bentuk artikel. Ini saya sudah menyiapkan formatnya. Jadi silakan sekemampuan masing-masing ya, tidak usah kalau mau ideal silakan, tapi disesuaikan kemampuan. Jadi ini waktunya paling telat berarti harus sudah selesai tanggal 16 bulan Januari, hari terakhir UAS, jadi Sabtu minggu depan. Berarti kurang lebih ada waktu berapa hari dah? 11 hari lah ya. Ini terlihat ini ya, format artikelnya ini. Muncul di layar? Nah, ini sudah ada formatnya, jadi nanti diketik judul artikelnya, nama penulis silakan masing-masing, kemudian prodi, kelas, dan semester, kemudian emailnya disebutkan, kemudian ada abstraknya, ini ada panduannya. Abstraknya, ini ada panduannya, membuat abstrak bagaimana, kemudian ada keyword, kata kunci. Muncul word-nya. Gimana? Tuh muncul di Abi Ustaz. Oh, tuh muncul. Di yang lain muncul nggak? Sami Ustaz, tuh muncul. Oh, tuh muncul kayak tuh. Muncul sekarang? Ustaz. Sudah, Gimana? Ustaz. Gimana? Sudah muncul? Saya muncul, Ustaz. Ya. Sudah. Jadi nanti materi yang sudah dipresentasikan, yang dalam bentuk PowerPoint, nanti PowerPoint-nya silakan dikumpulkan ya, dan juga dilengkapi. Kemudian nanti dirubah ke dalam bentuk format artikel. Jadi bukan bentuk makalah biasa, tapi artikel sebagaimana artikel di jurnal. Jadi ini melatihannya. Jadi dari semester 3 sudah dilatih cara membuat artikel. Ini ada gaya selingkung istilahnya. Ada panduan cara membuat jurnal artikel. Di sini nanti pertama ketik judul artikel, kemudian nama penulis, nama masing-masing, kemudian prodi, kelas, dan semester, kemudian email. Jadi ini kan tinggal diganti tuh, ini misalnya. Tuh, misalnya ilmu tarjih hadis, kan? Misalnya nama penulis tinggal diganti, misalnya tadi kan Rahayu Agus ini, dan seterusnya ke bawah ya. Kemudian membuat abstrak, di sini ada panduannya, kurang lebih 150 sampai 200 kata. Nanti untuk mengasahnya bisa dilihat di sini. Mana ya? Nah ini 59 kata ya, kalau ini nih ada. Nah ini nanti panduannya 150 sampai 200 kata untuk di abstrak. Kemudian ininya